Di desa ini akan ada pemaparan dari narasumber yang akan disampaikan. Pertama dari Kajari, perwakilan dari Kajari Kabupaten Probolinggo, yang terhormat Bapak Kusuma Hadi. Beliau menjabat sebagai Kasubsi B Intelijen. Kepada beliau kami persilakan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Bapak Ibu dari Kepolisian Resor Probolinggo, Bapak Ibu dari Kodim 0820 Probolinggo, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, cek, lebih ngebas sedikit ini, dari Persatuan Anggota Badan. Jangan sampai tidak akur dengan kepala desa jenengan, tapi harus bisa bekerja sama, saling mengisi, bukan yang nantinya saling rebutan, saling iri-irian, malah nggak kondusif untuk desa. Nah, kewenangannya apa? Ada banyak sekali. Di antaranya ketika musyawarah desa, BPD harus berperan aktif memastikan kegiatan-kegiatan itu berjalan. Kalau misal tidak sesuai, monggo konsultasikan atau laporkan. Tetapi diingatkan dulu kepada perangkatnya, kita mencegah terjadinya perbuatan jahat, perbuatan tidak benar. Karena kalau sudah urusan pidana Bapak Ibu, waduh, capek, kasihan. Siapa tahu mek hilaf, dielingno sik gelem. Nah, itu harapan kami, kiranya BPD di desa itu bisa maksimal. Karena kami juga ada instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang Jaksa Garda Desa. Kami ini harus membina Binwas, pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa, supaya bisa maksimal untuk pembangunan desa jenengan sekalian. Karena yang bisa membangun desa jenengan ini yang jenengan, bukan Jakarta, bukan Surabaya. Jakarta, Surabaya nggak tahu kalau butuh rabat, kalau butuh selokan. Yang tahu jenengan, makanya dikirimkan uang dana desa dengan jumlah yang lumayan. Jakarta tidak tahu mana yang butuh direnov rumahnya, rumah tidak layak huni. Jenenganlah yang tahu. BPD harus berperan aktif memastikan kegiatan itu berjalan sesuai anggarannya. Kalau dianggarkan semen 100 sak, ya 100 sak yang dikasih. Jangan cuma sebagian. Peran aktif BPD di sini sangat diharapkan termasuk oleh kami untuk mengurangi niatan-niatan melakukan tindak pidana. Seperti itu. Saya baca-baca sedikit, kewenangannya ada banyak sekali dari BPD ini. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi kalau ada masalah, monggo selain ke perangkat desa, bisa ke BPD. BPD pun harus lebih berperan aktif, menggali aspirasi, mendengarkan kritikan saran dari masyarakat, supaya desa jenengan bisa maju, dana desanya maksimal. Mungkin materi saya cukup sekian saja. Kita nanti akan lebih banyak ketanya jawab saja. Kejaksaan tadi, terus kemudian ketua Pak Desi, baik dari provinsi atau Kabupaten Probolinggo, serta yang saya hormati mungkin ada kepala desa atau lurah yang hadir di sini, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat yang bahagia ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Purwo, karena saya yakin di antara yang datang ini pasti yang kenal ini dengan Pak Andri Sunyoto. Karena dulu sama-sama orang dari Krejengan, Pak Andri dari orang Sokaan, saya orang Jatiurip, Bapak Ibu. Perkenalkan. Terus kemudian
saya di Desa Jati Urip ya. Saya di Desa Jati Urip, Dusun Kuripan, Kecamatan Krejengan. Kalau Pak Andri Sunyoto sokaan dia Pak, tetap. Oh iya, masih tetap di Krejengan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kehadiran saya di sini mewakili Bapak Kapolres yang sedianya beliau hadir, tetapi karena halangan sehingga diwakilkan kepada saya. Dan saya sebenarnya juga nggak tahu kok tiba-tiba tadi setelah saya ikut Zoom meeting dari Kabaharkam Polri sampai jam 16 tadi, kemudian ada perintah, ya sudah, akhirnya harus berjalan ke sini. Tapi untuk anggota saya, Mas Wondo, saya kalau agak ngantuk-ngantuk sedikit jangan difoto karena memang kita sama-sama payah tadi. Gak apa-apa ya, yang penting ketok semangatmu foto terus, gak semangat aja difoto. Tadi bersamaan kebetulan yang dibahas juga masalah Babin Kamtipmas, ya. Di sini yang saya baca tadi sekilas adalah peran Babin Kamtipmas di dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, terutama pada saat penggunaan dana desa. Termasuk ada tata kelola pemerintahan desa menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, karena ini kami dari pihak kepolisian, maka runtutnya, maka ada undang-undang dari kepolisian yang mengatur tentang tugas pokok kepolisian. Tidak perlu dihafal, tetapi cukup diketahui saja. Ada suatu undang-undang nomor 2 tahun 2002, tepatnya di pasal 13, bahwa tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia yang pertama adalah memelihara Kamtipmas, ya, memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Yang pertama itu. Yang kedua, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ya, seperti itu. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang kadang-kadang nggak disukai semua orang, adalah fungsi penegakan hukum. Ada di situ. Nah, dari tugas yang besar ini, kemudian ada namanya Babin Kamtipmas, dikerucutkanlah ada suatu perkap, tidak perlu dihafal juga. Perkap ini perkap nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang Babin Kamtipmas. Panganan apa ya?